I got so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Keep on going to you. Halo guys, ini lanjutan dari video pertama ya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 4, jelaskan apa itu cDNA, komponen, peran, dan proses pembuatannya. Pengertian cDNA. cDNA adalah DNA yang dibuat dari RNA melalui proses reverse transcription menggunakan enzim reverse transkriptase. cDNA digunakan dalam penelitian genetik, ekspresi gen, dan bioteknologi karena hanya mengandung ekson tanpa intron. Berbeda dengan DNA genomik, cDNA dihasilkan dari mRNA, sehingga hanya merepresentasikan gen yang sedang diekspresikan dalam sel pada saat tertentu. Komponen pembuatan cDNA yang pertama, template RNA atau mRNA. RNA yang digunakan biasanya mRNA karena mengandung informasi gen yang akan ditranskripsi menjadi cDNA. mRNA diperoleh dari isolasi total RNA dan pemurnian menggunakan kolom oligo atau DT atau metode lain untuk menghilangkan RNA dan tRNA. Yang kedua, primer. Primer digunakan untuk memulai sintesis cDNA dengan beberapa jenis. Yang pertama, oligo atau DT primer menempel pada ekor poli mRNA dan digunakan untuk sintesis cDNA dari mRNA eukariotik. Yang kedua, random hexamer primer. Campuran primer acak untuk sintesis cDNA dari semua jenis RNA. Yang ketiga, gen spesifik primer. Digunakan jika hanya ingin mengamplifikasi gen tertentu. Yang ketiga, reverse transkriptase. Enzim utama dalam sintesis cDNA diperoleh dari retrovirus seperti Molyneux murine leukemia virus atau avian myeloblastosis virus. Reverse transkriptase mengubah mRNA menjadi DNA untai yang kemudian dapat dikonversi menjadi cDNA untai ganda. Yang keempat, DNTPS digunakan sebagai bahan penyusun untuk sintesis rantai cDNA baru, mengandung DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP sebagai sumber nukleotida. Yang keenam, buffer dan ion magnesium. Buffer menyediakan kondisi optimal bagi enzim reverse transkriptase. Ion magnesium berperan sebagai kofaktor untuk aktivitas enzim. Yang ketujuh, RNase inhibitor melindungi mRNA dari degradasi oleh enzim RNase yang dapat merusak RNA selama sintesis cDNA. Peran cDNA. Yang pertama, analisis ekspresi gen. Digunakan dalam qPCR dan mikroarray untuk menentukan level ekspresi gen spesifik dalam kondisi tertentu. Yang kedua, cloning gen atau cDNA dapat disisipkan ke dalam vektor ekspresi untuk menghasilkan protein rekombinan. Yang ketiga, produksi protein rekombinan. Contohnya, produksi insulin manusia menggunakan Escherichia coli atau Saccharomyces cerevisiae. Yang keempat, identifikasi dan karakterisasi gen baru, membantu memahami fungsi gen dalam berbagai organisme. Yang kelima, vaksin dan terapi gen, digunakan dalam pengembangan vaksin berbasis mRNA seperti vaksin COVID-19. Proses pembuatan cDNA. Tahap yang pertama, isolasi RNA total. Sampel biologis, misalnya jaringan atau sel, diproses untuk mengekstraksi total RNA menggunakan metode chloroform atau kit RNA koaksial. RNA yang diperoleh kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kontaminasi DNA genomik menggunakan enzim DNase. Tahap yang kedua, pemurnian mRNA. Dari total RNA, mRNA dipisahkan menggunakan oligo atau DT-bits yang mengikat ekor poli A pada mRNA atau metode berbasis kolom. Tahap yang ketiga, sintesis cDNA. Penyediaan komponen reaksi. Template mRNA, primer, random hexamer atau gen spesifik primer, reverse transkriptase, DNTPS, buffer, dan
magnesium, dan RNase inhibitor. Kemudian reaksi reverse transcription, RNA dan primer dipanaskan 70 derajat Celcius sampai 5 menit untuk melepaskan struktur sekunder RNA. Reverse transkriptasi ditambahkan dan inkubasi dilakukan pada 37 sampai 50 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit tergantung enzim yang digunakan. Proses ini menghasilkan ssDNA atau single stranded cDNA. Yang tahap keempat, konversi menjadi cDNA untai ganda. Untuk aplikasi tertentu, cDNA dapat dikonversi menjadi dscDNA menggunakan DNA polimerase pertama dan RNase H. RNase H menghilangkan mRNA sementara DNA polimerase memperpanjang untai cDNA. Tahap yang terakhir, analisis dan penyimpanan cDNA. cDNA yang dihasilkan dapat digunakan langsung untuk PCR atau disimpan dalam 80 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Kualitas cDNA diuji dengan elektroforesis gel agarosa atau qPCR. Soal yang kelima, jelaskan tentang teknik-teknik molekuler yang sering digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama ada PCR. PCR adalah metode aplikasi DNA secara in vitro menggunakan enzim DNA polimerase untuk memperbanyak fragmen DNA target. Aplikasi dalam mikrobiologi, yang pertama deteksi patogen seperti Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp, dan Escherichia coli. Kedua, identifikasi mikroba penyebab infeksi berdasarkan gen spesifik. Yang ketiga, analisis resistensi antibiotik dengan mendeteksi gen resistensi. Variasi PCR. qPCR mengukur jumlah DNA secara real time digunakan dalam deteksi seperti SARS, CoV, dan HIV. Yang kedua, reverse transkriptasi PCR digunakan untuk RNA virus seperti influenza dan dengue dengan mengubah RNA menjadi cDNA sebelum amplifikasi. Yang ketiga, multiplex PCR menggunakan beberapa primer untuk mendeteksi lebih dari satu patogen dalam satu reaksi. Kemudian lob media isothermal amplification. LAM adalah metode aplikasi DNA yang berlangsung pada suhu konstan 60-65 derajat Celcius menggunakan enzim BST DNA polimerase dengan sepanjang primer spesifik. Keunggulannya tidak memerlukan alat PCR thermal sehingga lebih sederhana dan cepat. Kemudian sensitivitas tinggi, sering digunakan di daerah sumber daya terbatas. Aplikasi dalam mikrobiologi, yang pertama deteksi cepat infeksi bakteri seperti Vibrio, Cholera, dan Staphylococcus aureus. Digunakan penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis. Kemudian next generation sequencing adalah teknologi pengurutan DNA yang memungkinkan analisis seluruh genom atau metagenom sampel dalam waktu singkat. Aplikasi dalam mikrobiologinya, identifikasi mikroba patogen baru tanpa perlu kultur, kemudian analisis resistensi antibiotik berdasarkan mutasi genetik, dan metagomik, studi komunitas mikroba langsung dari sampel lingkungan atau klinis, misalnya mikrobiota usus. Kemudian mikroarray DNA. Mikroarray menggunakan chip berisi probe DNA spesifik yang dapat mendeteksi banyak target DNA atau RNA dalam satu waktu melalui hibridisasi fluoresensen. Aplikasi dalam mikrobiologinya, identifikasi bakteri atau virus dalam satu sampel, studi pola ekspresi gen dan mikroba patogen, dan deteksi gen resistensi antibiotik dalam sampel klinis. Kemudian hybridization based techniques. A. Short-Hertz blotting. Metode deteksi DNA spesifik dalam sampel mikroba menggunakan hibridisasi dengan probe berlabel. Digunakan untuk mendeteksi gen patogen atau plasmid resistensi antibiotik. Yang kedua, Not-Hertz blotting. Sama seperti short-hand blot, tetapi untuk deteksi RNA digunakan dalam analisis ekspresi gen virus RNA. Kemudian CRISPR-Cas based dissection menggunakan sistem
sistem untuk mendeteksi sekuensi DNA atau RNA spesifik dengan tingkat akurasi tinggi. Aplikasi dalam mikroba, diagnosis cepat untuk patogen seperti SARS-CoV-2 dan Zika virus, deteksi resistensi antibiotik dengan mengenali mutasi pada gen target. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.